Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kimat Fadil dengan NIM akhir 168. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang state, cookies, sama session di dalam sebuah website. Oke, langsung aja kita masuk ke PPT yang sudah saya siapkan. Pertama, sebelum membahas tentang apa itu state, cookies, sama session tadi, angka baiknya saya akan menjelaskan tentang website protokol, yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP ini adalah sebuah bahasa yang dipakai browser dan server untuk berkomunikasi. Sifat dasarnya itu stateless, dimana artinya setiap kita request atau klien request dari browser ke server, setiap request barunya itu bakal dianggap sebagai request dari orang baru dan berbeda dari request yang kita lakukan sebelumnya, walau dalam satu website yang sama. Analoginya itu HTTP seperti orang amnesia setiap 1 detik. Jadi ketika kita bilang halo saya Budi, dia balas, terus 1 detik kemudian kamu bicara lagi, dia sudah lupa bila Budi, dia sudah lupa siapa itu Budi. Jadi setiap halaman baru adalah amnesia baru. Jadi setiap kali browser menggunakan halaman baru di server, dia itu tidak tahu. Jadi dia tidak tahu siapa kamu, apa yang sedang kamu lakukan. Dia tidak tahu yang sebelumnya kamu lakukan juga. Habis itu, apakah kamu sudah login atau belum, dia mungkin juga tidak tahu. Oke. Terus pembahasan selanjutnya yaitu apa itu state, dimana state ini adalah informasi atau kondisi yang perlu diingat selama pengguna berinteraksi dengan sebuah website. Jadi informasi ini diingat ketika kita lagi mengakses website. Misal kita mengubah tampilan tema dari light ke dark, itu ada di contoh state dalam kehidupan nyata, yaitu tema tampilan website. Ada juga kalau pernah mengunjungi website yang ada pilihan beberapa bahasa, nah itu akan menyimpan bahasa yang kita pilih. Terus di sebenarnya saat saya mempelajari materi ini, saya juga sebenarnya cukup kebingungan dari 3 konsep ini, karena mirip-mirip. State, cookies, session itu kerjanya itu untuk menyimpan data atau informasi. Nah, ternyata state ini itu ada sebuah konsep dari permasalahan bahasa website tadi, HTTP tadi, dimana karena website itu perlu sesuatu untuk menyimpan, lahirlah konsep state. Lalu dari konsep state ini muncul 2 cara penanganan, yaitu dengan cookies dan session, dimana cookies menyimpan data di dalam sisi klien, di client side-nya. Kalau session itu disimpan di sisi server. Jadi itu petanya itu sudah saya kasih di PPT, yaitu step itu konsep informasi yang perlu diingat. Terus turunannya itu ada 2 cara, cookies sama session. Bedanya cuma di bagian penempatan aja, yang satu di browser, satu di server. Analogi cookies sama session ini, kalau cookies itu ibaratnya kasir kasih struk. Misal besok kita balik bawa struk itu, kasirnya tahu lah kalau kita pernah berbelanja di situ. Tapi kalau untuk session, dia itu ketika kita pergi ke bank, kita ngambil nomor antrian, kita tinggal pegang aja nomor antrian, dan data-data kita kan ada di server milik banknya. Nah, kita masuk ke pembahasan cookies. Jadi apa sih cookies itu? Cookies adalah file teks kecil yang disimpan oleh server di dalam browser pengguna. Setiap kali browser mengirim request ke server yang sama, cookies ini ikut dikirimkan secara otomatis.
Fungsi cookies diantaranya mengingat referensi pengguna, menyimpan status ringan, melacak aktivitas pengguna, dan keranjang belanja sederhana, ya menyimpan data kalau kita sedang berbelanja atau apa gitu. Contoh nyatanya itu di dalam website e-commerce mengingat bahwa kamu memiliki tampilan grid, atau di YouTube kalau mengingat bahwa kamu suka autoplay dimatikan. Ataupun karakteristik dari cookies yaitu lokasi penyimpanannya di browser, terus bisa dibaca oleh browser sama server. Nah, batas ukurannya ini sudah maksimum di 4 KB ini per cookies. Tapi habis itu masa berlakunya kita sebagai pengguna atau yang di sisi client side itu bisa mengatur mau sampai kapan cookies ini berlaku, entah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Terus untuk keamanannya, karena aksesnya dari browser, jadi lebih rentan lah daripada yang session, karena disimpan di client side. Terus pembahasan tentang session. Jadi session adalah mekanisme penyimpanan data pengguna di sisi server, bukan di browser. Jadi server membuat sebuah ruang penyimpanan sementara untuk setiap pengguna yang aktif, lalu memberikan ID unik yaitu session ID ke browser sebagai kunci lokernya. Browser hanya menyimpan session ID biasanya lewat cookies kecil, sedangkan datanya aman di server. Jadi kayak session ini cuma memberikan kunci untuk mengakses data yang beneran tuh lewat server. Jadi lewat ya kayak kita buka pintu yang kekunci dengan kunci gitu. Fungsi session menyimpan data login yang lebih aman, menyimpan isi keranjang belanja, melacak langkah-langkah dalam forum multi halaman, menyimpan hak akses atau raw pengguna. Karakteristiknya dia tentunya disimpan di server. Nah, di sini dia hanya cuman dibaca oleh server. Batas ukurannya tidak ada batasan di sini. Untuk masa berlakunya ini tergantung server timeout atau enggak browser kita ditutup. Dan keamanannya lebih aman. Contoh kasus di dunia nyatanya itu sistem login perbankan online, aplikasi ujian online, dan halaman checkout yang mengingatkan isi keranjang belanja. Ya, kita masuk ke perbandingan antara cookies sama session. Yang sudah dijelaskan tadi, cookies kan di browser, kalau session di server. Ukurannya cookies terbatas dan session tidak terbatas. Untuk amannya cookies lebih rentan karena di sisi klien lah. Kita kan nggak tahu misal kita mengakses website apa gitu, kita pencet cookies, terus cookies kita entah di-inject atau apa kan. Ya tergantung usernya kalau itu. Habis itu bisa dilihat ya cookies bisa dilihat kita karena kita bisa mengedit juga jangka waktunya dan isinya lain-lain. Sementara untuk session tidak, karena disimpan di server. Kalau bisa diakses orang kan ya agak lucu gitu. Itu masa hidupnya bisa diatur. Kalau untuk cookies, kalau session tergantung masa hidup dari si server. Nah, yang paling penting tuh ini, cookies cocok untuk preferensi ringan seperti tampilan, seperti di bagian tampilan seperti menyimpan tema, bahasa, dan lain-lain. Kebanyakan tentang UI sih. Nah, kalau session itu lebih ke data sensitif seperti username, password, email, dan data-data pribadi lah. Itu mending di session harusnya. Nah, dari penjelasan saya tadi, saya tadi menjelaskan bagaimana 3 konsep ini ada dari suatu kebutuhan, yaitu karena browser ini ternyata itu pelupa. Jadi misal untuk digunakan untuk sekarang pasti tidak nyaman, karena setiap kita mau mengakses ini itu harus melakukan mengisi formulir ulang lagi, dan menurut saya itu juga bakal ribet. Makanya ada state
yang dimana juga ada cookies dan session. Terus di sini saya akan menjelaskan penerapannya sederhana di dalam kode JavaScript. Untuk state terdapat di sini saya membuat sebuah button tombol tambah klik. Terus di file JavaScript saya juga memberikan variabel jumlah klik, dimana ini adalah state, dimana nilainya akan berubah mengikuti berapa kali kita melakukan klik. Setiap satu klik dia akan nambah satu, dan dia akan ditampilkan ke dalam elemen HTML dengan ID angka, yaitu tag P atau paragraf. Di dalamnya ada span. Nah, di ID angka ada 0. Nah, 0 ini akan berubah jumlahnya sesuai yang kita klik. Kita coba aja langsung, kita pakai default browser. Nah, saya sudah mengklik sebanyak 11 kali dan dia langsung menyimpan. Cuman karena si state ini cuman penyimpanan sementara yang ada di browser, ketika dia di refresh, nah, dia datanya bakal hilang. Itu lanjut ke cookies. Nah, di cookies di sini saya membuat 3 button: simpan tema, lihat cookies, hapus cookies. Simpan tema ini dia memanggil function simpan tema, di mana simpan tema dia mengeset cookies dengan tema dark dengan patch di seluruh halaman nanti. Terus dia akan menampilkan sebuah pesan, yaitu tema dark disimpan di cookies. Nah, tombol lihat cookies ini untuk menampilkan apakah cookies sudah disimpan atau belum. Kalau belum disimpan dia akan menampilkan hasilnya ini nanti. Terus buat hapus cookies, untuk menghapus cookies yang sudah disimpan tadi. Maksudnya, nah, kita coba inspect, kita ke storage, kita coba simpan. Nah, datanya dari sini masuk ke dalam browser dan disimpan di storage. Dia masuk temanya, value gelap, patch-nya ke semua halaman. Kita lihat cookies ini, cookies saat ini temanya dark. Kita hapus. Di sini langsung kehapus di storage. Oke. Dia itu state-nya itu di time dark-nya ini. Lalu untuk menyimpannya pakai ini, apa yang nyebutnya saya lupa, tapi cookies ini buat menyimpannya. Terus kita masuk ke session. Karena session ada 3 button, setiap buttonnya ada fungsinya masing-masing untuk login, cek login, dan logout. Di sini kalau kita klik button login, dia login dengan username Zaki. Habis itu loginnya menjadi nilai login jadi true dan mengembalikan nilai pesan berhasil login. Terus kalau kita cek login, dia bakal mengambil nilai get item dari login dan username. Habis itu login dicek. Kalau login sama true, dia bakal menampilkan kalau user yang login itu bernama username atau tadi Zaki. Nah, kalau belum login, dia akan membalikan user belum login. Terus kalau kita logout, dia akan memberikan pesan kalau kita berhasil. Oke, di mana datanya itu tadi disimpan melalui ini session storage karena kita pakai JavaScript. Oke, JavaScript sama PHP kalau buat session ini agak berbeda. Kalau di JavaScript, dia kemungkinan ketika tabnya di close, datanya itu akan hilang. Tapi kalau di PHP, karena dia berjalan pakai server yang beneran, dan mungkin masih akan tersimpan
seberapa lama tergantung settingannya. Kita open default browser, kita login berhasil, data disimpan sebagai di session storage. Terus kita cek login sebagai Zaki, kita upload. Nah, dari cookies sama storage kan kayak sama gitu. Apa yang bedakan? Kalau cookies kita set temanya menjadi dark, ini udah jadi dark nih, kita close, terus kita balik, kita run kodenya lagi. Nah, kita lihat cookies dan temanya masih kesimpan jadi dark. Tapi kalau session storage, kalau kita login, ini udah login, kita close, kita run lagi, dia belum login, user belum login. Nah, bedanya tuh di situ. Cuman kalau PHP kayaknya tetap bisa karena dia ngambil langsung dari server. Kalau servernya masih hidup, kalau servernya dimatiin harusnya sama aja, nanti user belum login lagi, harus login lagi. Mungkin hanya itu video yang bisa saya sampaikan. Sekiranya mohon maaf kalau ada salah kata atau apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.